A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani haqqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu masirul ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karomati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus TKM Masjid Nurul Iman Jaga Setia beserta seluruh jamaahnya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pengajian ba'da subuh hari Sabtu ini bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah. Oleh karena itu, walaupun tadi sedianya oleh MC sudah disampaikan, saya akan menyampaikan hadis arba'in yang ke-8, tapi keretak hati saya kok ingin menyampaikan kajian tentang Isra Mi'raj, karena sesuai dengan momennya. Maka mohon izin untuk kajian hadis arba'innya yang ke-8 digeser ke bulan selanjutnya. Saya ada keretak hati ingin menyampaikan kajian tentang Isra Mi'raj, karena besok ya, malam Senin pas tanggal 27 Rajab. Jadi kita bertabaruk sesuai dengan momennya. Mudah-mudahan akan menambah cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi mohon izin kali ini saya sampaikan kajian tentang Isra Mi'raj, karena penyampaian dengan menggunakan slide ini ada tampilan visualnya, insya Allah kan lebih membuat Bapak dan Ibu lebih memahami bagaimana sebenarnya proses perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra Mi'raj, tentu dalil Al-Quran yang kita gunakan dan paling sering disampaikan oleh para mubalik ketika menyampaikan kajian-kajian tentang Isra Mi'raj ini adalah ayat berapa, surat berapa Bapak dan Ibu? Al-Isra ayat 1 ya. Jadi di mana-mana biasanya para mubalik menyampaikan ayat ini. Apakah hanya ayat ini saja? Apakah ayat ini sudah berbicara secara maksimal tentang Isra dan Mi'raj? Ayat ini sebenarnya baru berbicara tentang peristiwa Isra-nya saja, belum peristiwa Mi'raj-nya. Cuma di mana-mana orang menganggap bahwa inilah dalil tentang Isra Mi'raj. Padahal ini dalil tentang peristiwa Isra-nya, perjalanan horizontalnya saja. Sedangkan perjalanan vertikalnya, Mi'raj-nya, ada di dalam surat An-Najm ya, ayat 13 sampai dengan 18. Nah, ini kita perhatikan ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
Dan sungguh diam Nabi Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi melihat Jibril itu 2 kali. Ketika setelah menerima wahyu, Nabi keluar dari Gua Hiro, Nabi melihat ke arah ufuk langit itu, Malak Jibril dalam wujud yang sebenarnya memenuhi langit dunia. Kemanapun mata memandang, yang terlihat sosok Malak Jibril. Itu ketika di bumi. Itu sekali-sekalinya Jibril di bumi menunjukkan wujud aslinya. Ya, dengan sosok malaikat, dengan sayapnya berjumlah 600 sayap, yang besarnya luar biasa. Adapun berikutnya ketika menyampaikan wahyu, Jibril lebih kepada menunjukkan wujudnya dalam sosok manusia. Maka yang kedua, Nabi ketika Mi'raj, ya di Sidratul Muntaha. Maka ayat ini berarti isyarat tentang peristiwa Mi'raj. Ayat 13-18. Sedangkan Al-Isra ayat 1-nya baru berbicara tentang Isra-nya saja, perjalanan horizontalnya saja. Dan ayat ini, Al-Isra ayat 1, diawali dengan kalimat tasbih, subhana. Padahal di dalam ayat Al-Quran, Allah lebih sering, lebih banyak mengawali ayatnya itu dengan kalimat tahmid, dengan ucapan Alhamdulillah. Itu lebih tersebar di berbagai ayat di Al-Quran. Ya, seperti misalnya ayat pertama surat Al-An'am, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda. Ayat pertama surat Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Dan kata para kiai yang ahli bahasa, sebenarnya kalau ayat Al-Isra ayat 1 ini diawali dengan kalimat tahmid pun pantas-pantas saja. Misalnya bunyinya Alhamdulillahillazi asra bi abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Pantas nggak kedengarannya? Pantas. Tapi kenyataannya Allah tidak membuka ayat ini dengan kalimat tahmid, tapi dengan kalimat tasbih, subhana. Maka menurut para ulama, kalimat tasbih ini punya 2 makna. Pertama, dia bermakna bimakna litanzih. Artinya adalah bermakna menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan, dari berbagai sifat kekurangan. Ini bimakna litanzi ini, kalau dalam keseharian kita, kalau kita mewiridkan kalimat tasbih ba'da sholat, subhanallah, 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 ini bimakna litanzi. Ya, Masuci Allah berarti kita menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan, dari berbagai sifat kekurangan. Dan ini juga yang pernah Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah melakukan sebuah perjalanan, atau Rasulullah lakukan ketika melakukan perjalanan. Rasulullah kalau melintasi dataran-dataran tinggi, ya, apakah dengan kuda atau dengan unta atau berjalan kaki, maka yang sering terdengar dari lisan beliau oleh para sahabat adalah kalimat zikirnya, bentuknya kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau Rasulullah melintasi dataran-dataran tinggi. Tapi kalau Rasulullah melintasi dataran-dataran rendah, apakah ke sebuah lembah, ya, dengan kudanya, dengan untanya, atau berjalan kaki, maka yang sering terdengar dari lisan beliau, kalimat zikirnya adalah kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ini bimakna litanzi. Rasulullah selaku manusia, selaku makhluk, kalau melakukan perjalanan menuju ke tempat yang lebih rendah, semakin rendah, maka terjadi perubahan posisi. Dirinya ikut terbawa menjadi lebih rendah dan semakin rendah. Maka Rasul ingin menyucikan Allah, bahwa zat Allah itu selama-lamanya sifatnya maha tinggi.
tidak pernah bersifat rendah. Karena itulah ketika melintasi dataran-dataran rendah, maka zikir Rasulullah kalimatnya kalimat tasbih. Ini bimakna litanzi. Yang kedua, kalimat tasbih bimakna lita'jib. Bahwa ketika kalimat tasbih ini diucapkan, maka ini menunjukkan sebuah peristiwa yang menakjubkan, yang luar biasa. Nah, jadi bimakna lita'jib. Kalau dalam keseharian kita, kalau kita sedang berjalan, lalu kita melihat sesuatu yang begitu mengagumkan, kita mengucapkan subhanallah, itu bimakna lita'jib. Atau kita tidak sengaja lagi jalan, tiba-tiba kita tersandung, ya, sampai kita jatuh, kita kaget, maka subhanallah, kita kagetnya begitu. Ini bimakna lita'jib. Dan mesti diperhatikan Bapak Ibu, ya, yang apalagi yang punya penyakit latah, hati-hati, jangan dibiasakan latahnya. Apalagi kalau misalnya tadi kesandung, tiba-tiba yang keluar kampret, nauzubillah min dzalik, ya. Takutnya ketika mengucapkan kampret, jatuh, palanya kebentur batu dan wassalam. Maka su'ul khotimah, nauzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang yang latah, jangan ditanggap. Kebiasaan kita di masyarakat kan ditanggap, dibuat bahan ketawaan. Udah, latahnya makin jadi. Kasihan nanti kalau akhir hayatnya. Apalagi kalau biasa ngomongnya yang jorok-jorok. Ketika itu ucapan terakhirnya, nafasnya habis, udah su'ul khotimah. Tapi ketika kita kaget, terjatuh, yang keluar adalah ucapan-ucapan nama Allah, tadi misalnya subhanallah, yang bimakna lita'jib, ternyata umur kita habis di situ. Ternyata insya Allah itu husnul khotimah, karena keluar adalah nama Allah. Dan pada ayat ini, maka dari dua makna tadi, yang lebih cocoknya subhana di sini bimakna lita'jib. Ya, Allah ingin menunjukkan, jadi kenapa tidak dengan kalimat tahmid, tapi dengan kalimat tasbih, ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra ini peristiwa yang luar biasa. Baru Isra-nya saja luar biasa, apalagi ditambah dengan Mi'raj-nya. Ya. Dan di sini Allah sedang memperjalankan hambanya. Allazi asra, maha suci. Allah, ya, dia, walaupun tidak ada nama Allahnya, tersembunyi dari kata allazi, yang memperjalankan hambanya. Berarti dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad tidak berjalan berdasarkan kemampuan dan kemampuannya sendiri, tapi berdasarkan kemauan Allah, artinya iradah Allah, kemampuan Allah, kudrah Allah. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, hanya diperjalankan. Maka walaupun mungkin bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, mereka nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Mereka punya pengalaman lakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Ketika itu namanya wilayah Syam. Kan diabadikan dalam surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy punya kebiasaan melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Kalau musim dingin, maka orang kafir Quraisy menuju ke arah selatan, ke arah Yaman. Kalau musim panas, mereka ke arah utara, ke arah Syam. Karena kalau kita lihat di peta, ini garis khatulistiwa, ekuator, letak Mekah itu di atas sedikit, di atas khatulistiwa. Kalau di peta kan Jakarta di bawah nih, Jakarta Bekasi itu di bawah, ya. Pulau Jawa kan di bawah, ini khatulistiwa, ini letak Pulau Jawa. Yang tepat segaris lurus dengan khatulistiwa adalah Kalimantan dan kota Pontianak. Itu pas di garis khatulistiwa, ya, Jakarta itu di bawah. Tapi kalau Mekah itu di atas, lihat di peta nanti di garis khatulistiwa, atasnya Mekah. Makin ke utara Madinah, makin ke subtropis. Makin ke utara nanti Syam, makin ke utara makin dingin, begitu, ya. Dan Syam itu dulu adalah wilayah satu provinsi. Pemimpinnya namanya Amir, gubernur, ya. Tapi ternyata sekarang Syam itu menjadi 4 negara. Negara apa saja? Syria, ya, Lebanon, Palestina, Yordania.
Sehingga menjadi jelas kenapa dulu Gubernur Syam Muawiyah berani berperang dengan khalifah, dengan Sayyidina Ali, dengan presiden, dengan kepala negara. Nah, dulu kan tadi perang Siffin ya, ketika ada Fitnatil Kubro, Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali. Ini gubernur berani berperang dengan presidennya, karena ini gubernur dengan kekuasaan seluas 4 negara. Nah, jadi kekuatan militernya mampu menandingi kekuatan militer khalifah, begitu ya. Jadi Syam itu ada 4 negara: Syria, Lebanon, Palestina, dan Jordania. Jadi orang-orang kafir Quraisy begitu kebiasaan berniaganya. Kalau musim panas ke arah utara, ya ke arah Syam. Kalau musim dingin ke arah selatan. Musim dingin ke arah sana nekat, berarti semakin dingin. Maka mereka begitu, itu kebiasaannya. Dan mereka punya pengalaman. Kalau mereka sampai ke Syam, khususnya di Palestina, maka mereka membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan dengan menggunakan unta. Pulangnya lagi 1 bulan. Sedangkan Nabi mengatakan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktunya hanya kurang dari 1 malam. Ayatnya menggunakan kalimat lailan. Lailan itu perjalanannya memang pada malam hari, tapi tidak semalaman penuh. Hanya malam dalam kadar yang sedikit. Bisa setengah malam, bisa sepertiga malam. Ayatnya menggunakan kalimat lailan. Artinya memang pada malam hari, tapi dalam kadar durasi hitungan waktu yang tidak semalaman penuh. Begitu. Nah, sekarang kita akan rinci bentuk perjalanannya dengan tampilan visual. Jadi ketika Nabi sedang berada di Masjidil Haram, ini kota Mekah petanya, ya. Ini letak Masjidil Haram di Mekah. Nabi ketika sedang istirahat didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan 1 sosok malaikat lagi. Lalu kemudian Nabi dibangunkan dan dibawalah ke sumur Zam-Zam. Lalu kemudian dibedahlah dadanya Nabi. Nah, ketika dibedah, dikeluarkanlah kolbunya. Kolbu itu apa? Lebih tepat jantung. Kalaupun dikatakan hati, kalau yang sifatnya ruhaniyah, hati nurani yang tidak berwujud fisik. Bukan hati dalam bentuk organ tubuh. Kalau bentuk organ tubuh, liver atau ya hepar, itu dalam bahasa Arabnya kibdun atau kibdatun. Sedangkan kolbun itu adalah jantung. Jadi kalau disebut hati dalam bentuk ruhaniyah. Sama dalam bahasa Inggris, heart itu bisa diartikan secara fisiknya jantung, atau heart adalah hati dalam bentuk perasaan. Bahasa Inggris kan begitu. Heart itu ya. Sama bahasa Arab pun begitu. Kolbun secara fisik adalah jantung, bukan hati dalam bentuk organ tubuh. Jadi ketika Nabi dibedah, dikeluarkan kolbunya, dikeluarkan jantungnya, dicucilah dengan air Zam-Zam. Walaupun kolbu Nabi sudah suci, ini hanya gambaran isyarat buat kita untuk selalu menyucikan kolbu. Ya, dibersihkan kolbunya, diisilah dengan iman, diisi dengan ilmu, dengan cahaya-cahaya ilahi. Setelah itu maka kemudian kolbunya dikembalikan lagi ke tempatnya semula, lalu dirapatkan lagi dadanya. Lalu Nabi diajak keluar dari Masjidil Haram oleh malaikat Jibril. Kemudian didatangkanlah hewan surgawi, warnanya putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol atau kuda. Nama hewannya adalah buruk. Jadi wujudnya itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol atau kuda. Nah, hewannya semacam seperti kuda sembrani ya, berwarna putih dan bersayap. Dan dikatakan bahwa buruk ini punya kemampuan, dia bisa melangkah, sekali melangkah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita berdiri di pantai, di depan kita ada garis horizon, batas antara langit dengan laut, ya garis horizon itu, maka dari pantai itu sekali melangkah, langkahnya buruk bisa sampai di garis itu. Dan dalam hadis dikatakan dia melangkah sejauh mata memandang, sekali melangkah begitu. Maka kecepatannya sangat cepat. Buruk dari kata barkun artinya kilat. Nah, dia secepat kilat.
Maka Nabi didudukanlah di atas buruk itu oleh malaikat Jibril, dan kemudian buruk langsung melesat. Sekali melangkah dia melesat dari Mekah dia melesat dan sampai di sebuah tempat. Lalu kata Jibril, turunlah engkau di sini, lakukan sholat. Maka Nabi melakukan sholat. Setelah Nabi sholat, Jibril bertanya, tahukah kamu apa tempat ini? Ya, ini adalah Thaibah. Kelak engkau akan hijrah ke sini. Ternyata Nabi melesat sampai di Madinah. Nama asli kotanya adalah kota Yasrib. Menjadi Madinah ketika Nabi hijrah ke sana, maka ganti nama menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Jadi kata Madinah itu artinya kota. Jadi kalau nyebut kota Madinah, kota-kota. Karena arti Madinah itu kota. Nama aslinya Yasrib, Nabi hijrah ke sana, maka namanya Madinatun Nabi, disingkat dengan nama Madinah. Tapi dalam hadis ini Jibril tidak menyebut Yasrib, tidak menyebut Madinah. Ini adalah Thaibah, tempat yang penuh kebaikan. Kelak engkau akan hijrah di sini. Jadi nggak dibocori dulu nih, karena peristiwanya kan setahun sebelum hijrah. Tidak dikatakan, berarti Nabi hijrahnya akan kemana itu? Jibril hanya mengatakan Thaibah. Nabi sholat di sini 2 rakaat. Lalu kemudian naik lagi ke buruk, melesat lagi. Bus. Nah ternyata arahnya zigzag. Jadi perjalanan nggak langsung melesat begitu. Nabi sampailah di sebuah wilayah namanya Madian. Kalau ada peta gini kan enak jadi tahu kan. Ada tampilan visualnya. Ternyata berangkatnya itu nggak blus, nggak begitu. Ke arah Madinah, lalu ke arah Madian. Nah ini pantai ini wilayah Madian. Ini ada Syajarah Musa disebutnya di sini. Pohon. Ketika Nabi Musa beristirahat di pohon ini, sehingga berjumpalah dengan 2 putri Nabi Syuaib. Ketika itu Nabi Musa sedang menjadi buronan polisi Mesir, tentara Mesir, karena habis membunuh orang Mesir. Sebenarnya nggak sengaja, ada orang Mesir bertikai dengan orang Bani Israel, dilerailah, dipisahkan oleh Nabi Musa. Tapi yang orang Mesir ini ngotot merangsek terus. Nabi Musa, ya bahasa kita agak kesel, didorong. Mungkin dorongnya terlalu keras, dia mental, dia terjatuh, kepalanya terbentur batu dan mati. Ketika itu Nabi Musa belum menjadi nabi. Nah, maka dari Mesir, Egypt ini ya, Nabi Musa kemudian jadi buronan, melintas ke sini dan sampailah di sini. Ya, nah, ini namanya wilayah Madian. Bertemu dengan 2 putri Nabi Syuaib, ya sehingga kemudian Nabi Musa pun menjadi menantu Nabi Syuaib dan menjadi muridnya Nabi Syuaib. Jadi muridnya Nabi Syuaib. Jadi menjadi nabinya memang hak prerogatif Allah. Tapi persiapan ruhaninya ada yang mengkader, ada gurunya. Nah, guru yang mempersiapkan secara ruhaninya adalah Nabi Syuaib. Disuruh menjadi orang soleh dulu, mencapai derajat bahasa kita jadi wali dulu. Nah, baru kemudian ada wali-wali yang pada masa sebelum Nabi Muhammad, di puncak kewaliannya dia menjadi seorang nabi. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ya, walaupun memang menjadi nabinya tidak bisa diupayakan, tapi mencapai titik puncak ruhaninya tadi ada tarbiyahnya. Nah, yang mentarbiyahin Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Disinilah Nabi Muhammad turun sholat 2 rakaat. Lalu naik buruk lagi, melesat lagi, dan benar sebuah tempat. Ini nggak terlalu panjang ini, di Tur Sina. Tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Lagi sholat 2 rakaat. Naik buruk lagi, melesat lagi. Sampai di sebuah tempat namanya Baitul Lahmi. Tempat lahirnya Nabi Isa. Kalau orang Nasrani nyebutnya Bethlehem. Baitul Lahmi bahasa Arabnya. Nah, di Baitul Lahmi ini Nabi singgah. Jadi zigzag ya ternyata ya. Nah, kan enak kalau ada tampilan, sengaja saya berikan tampilan visual, jadi jadi paham. Di Baitul Lahmi ini kira-kira posisinya di sini ya. Ini Nabi sholat 2 rakaat. Melesat lagi sampailah Nabi di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Begitu. Nah, sebelum saya membicarakan tentang Baitul Maqdis, ternyata sepanjang perjalanan ini Nabi itu mengalami pengalaman tampilan-tampilan visual. Nabi melihat ada orang ya
yang sedang menanam pohon atau menanam gandum atau padi, lalu langsung kemudian tumbuh dan kemudian ya berbuah bulir-bulir padinya. Maka Nabi berkata, apa ini Jibril? Ini orang yang melakukan kebaikan. Allah melipat gandakan kebaikannya. Dulu saya bingung nih, maksudnya gimana nih? Sekarang baru paham kalau kita naik pesawat, kan di kursi pesawat itu ada TV ya. Nah, kita bisa nonton di situ, mau ngambil program apa kayak nonton TV bisa nggak? Bisa. Ternyata Buruk punya fasilitas itu, bahkan lebih canggih. Kalau TV cuma 2 dimensi, Nabi melihat dalam bentuk 3 dimensi. Wah, canggih. Soalnya perjalanan ada kayak hologram, keren ya. Maka Nabi melihat seperti itu, melihat orang yang kepalanya dipukul, lalu kemudian pecah, lalu dikembalikan lagi, dipukul lagi, pecah lagi, dikembalikan lagi. Ternyata itu orang yang tidak mau Maka Jibril memberikan penjelasan tampilan-tampilan visual tadi. Kalau dulu kan kita nggak paham, pas sekarang kita pernah ngalamin naik pesawat, oh kayak begitu maksudnya. Seperti kalau kita di pesawat kan kita bisa nonton film nih. Maka Nabi juga nonton film, tapi lebih canggih, bukan cuma 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Teknologi Buruk, hewan surgawi lebih canggih dari pesawat, ya. Nabi melihat macam-macam. Ada lagi orang yang berenang di lautan darah nanah, itu dikatakan orang yang riba. Pokoknya banyak tampilan visualnya. Termasuk Nabi kemudian melihat sosok makhluk yang ini bukan tampilan visual, ini beneran. Nabi dikejar oleh sosok makhluk besar bawa obor dari api. Dia terus mendekati Nabi. Maka berkata Nabi, siapa itu Jibril? Itulah jin Ifrit. Dia ingin membakar Nabi. Oh, dikejar Nabi. Nabi sedang naik buruk itu dikejar oleh Ifrit sambil membawa obor. Oh, ini mah tampilan visual aja Bapak Ibu ya. Saya nyari kira-kira mirip-mirip gimana, dicari di internet gambarlah. Anggap aja nih jin Ifrit, bentuknya raksasa besar bawa obor. Maka Nabi kemudian membaca berbagai ayat Al-Quran, tapi makhluk ini terus mengejar. Ya. Nabi tidak takut, walaupun baca dengan berbagai ayat dia tetap ada ya. Tapi Nabi hanya itu saja membaca Al-Quran. Tapi kemudian Jibril mencoba menawarkan bantuan. Ya Rasulullah, maukah aku ajarkan sebuah doa? Nah, maka Nabi maka Rasul mengajarkan doa ini. Diawali dengan kalimat auzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah, dengan zat Allah yang mulia. Wa bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Nah, berarti doa ini mengandung Ismul A'zam. Karena mengandung Ismul A'zam, maka ketika Nabi membaca doa ini sampai selesai, makhluk tadi ya obornya padam dan dia terpental dan hilang begitu. Ya cuma tidak diketahui nih, di jalur yang mana tadi Nabi ketika dikejar oleh sosok ini. Jadi ini bukan hayalan, bukan bentuk tadi hologram, tapi memang wujudnya yang secara fisik mengejar Nabi. Maka ya kembali tadi Nabi sudah sampai di Baitul Maqdis ini. Dan inilah gambarannya Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, gambarannya ini ya, dari samping. Di atasnya terlihat ada 2 buah bangunan masjid yang kubahnya hitam atau abu-abu, namanya Masjid Qibli. Masjid yang kubahnya kuning keemasan, namanya Masjid Qubatus Sokhroh, kubah batu. Ya. Dulu kalau melihat di internet suka ada bentuk yang menyatakan begini, ini masjid asli, Al-Aqsa ini bukan asli. Padahal dua-duanya asli. Dua-duanya adalah bagian daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu sebenarnya adalah sebuah kawasan seluas 14 hektar. Ini luas. 14 hektar. Ya. Kawasan ini di atasnya ada 2 masjid tadi. Ini Masjid Qibli yang menjadi kiblat pertama umat Islam, dan ini Masjid Qubatus Sokhroh. Pada masa Nabi tentu belum ada bangunan ini. Tapi di sini di bawah kubah kuning keemasan ada sebuah lempengan batu yang menjadi pijakan Nabi ketika Mi'raj. Jadi Nabi Mi'raj titiknya di bawah lempengan Qubatus Sokhroh ini ada batu. Sedangkan ketika Nabi tiba dengan buruk ditambatkannya di sini. Ini yang namanya tembok keratapan. Karena ini peninggalan tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Kalau mereka nyebutnya Solomon Temple. Maka disinilah kemudian ya jadi ibadahnya orang Yahudi.
maka Nabi menambatkan buruk di sisi ini, di tembok ratapan. Kenapa buruk nggak bisa masuk ke dalam? Tadi perhatikan ayatnya, ya, ilal masjidil aqsa allazi barokna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Ini kawasan suci, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Maka buruk walaupun dia dari surga, dia hewan surgawi, tetap dia hewan, maka tidak bisa masuk ke kawasan Masjidil Aqsa. Buruk hanya ditambatkan di sini. Kenapa saya bisa tahu sedetil ini, sampai tahu lokasi dan sebagainya? Karena alhamdulillah 2019 saya diperjalankan pula ziarah ke sini, ke Masjidil Aqsa, ya. Nah, ini Masjid Qubatus Sohrohnya, di belakang saya tadi sisi Masjid Kiblinya, ya. Dan sebenarnya tidak hanya dua masjid ini di kawasan sini ada menuju ke bawah ke dalam tanah, di dalamnya ada masjid juga, namanya Musolah Al-Marwani di dalam sini, ya. Jadi kita ke bawah tanah ini, ya, di dalamnya itu ada bangunan masjid. Kita bisa ibadah itu, yang dipakai imam biasanya di sini. Tapi kalau sholat misalnya penuh, ini bahkan sampai ke seluruh taman-tamannya ini orang sholat penuh sini. Termasuk juga di bagian bawahnya ini, ya, di Musolah Al-Marwani. Nah, ini saya ketika di Musolah Al-Marwani bersama dengan Imam Besar Masjidil Aqsa, ya, Syekh Yusuf Abu Sinaina. Nah, ini beliau ini ketika posisinya di bawah tadi di Musolah Al-Marwani. Jadi ketika kami dengan rombongan dari Indonesia setelah kunjungan, maka diterimalah oleh beliau setelah kami sholat tadi di Masjid Kibli. Kalau sholatnya di Masjid Kibli, imamnya kan paling depan di situ, ya. Maka kemudian ketika mau ada bincang-bincang, kami turun ke bawah dengan beliau, Syekh Yusuf Abu Sinaina. Nah, inilah tembok ratapan. Tadi buruk ditambatkannya di sini. Nah, itu kan orang-orang Yahudi tuh, bentuk topinya bulat-bulat kayak model Paulus begitu. Kayak model, ya. Nah, bentuknya itu. Ini orang-orang anak muda Yahudi. Jadi buruk di sini karena tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Maka Nabi kemudian sholat di Masjidil Aqsa, di Masjid Kibli tentunya. Tentu belum ada bangunannya, belum seperti ini. Mungkin baru bangunan yang sederhana, ya. Ini pun sama sekali belum ada bangunannya. Nabi sholat di sini sama seperti tadi, Nabi sholat 2 rakaat. Cuma bedanya, kalau tadi sebelumnya Nabi sholatnya sendirian, di Thoibah sendirian, di Madian sendirian, ya, di Tursina, di Baitul Lahmi sendiri. Kali ini Nabi sholatnya berjamaah. Dengan siapa? Dengan para nabi, dengan ruh-ruh para nabi. Berarti di belakang Rasulullah ada berapa makmumnya? Berapa jumlah makmum di belakang Rasulullah? Ada 123.999 nabi. Karena jumlah nabi itu 124.000, ya. Jumlah nabi 124.000 nabi. Dikurang 1 Nabi Muhammad jadi imam. Berarti belakangnya 123.999. Nah, itu nabi. Yang berpangkat rasul ada 313. Yang wajib diimani hanya 25. Kenapa yang wajib diimani hanya 25? Karena hanya 25 itu yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Maka yang namanya disebutkan dalam Al-Quran menjadi wajib diimani. Walaupun ada kisahnya, kalau tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetap tidak wajib diimani. Siapa nabi yang tercantum kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan namanya? Nabi siapa? Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Tapi surat Al-Kahfi hanya menyebutnya fawajada abdan min ibadina. Maka bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Al-Quran hanya menyebutnya abdan min ibadina, tidak menyebut namanya. Sehingga Nabi Khidir tidak termasuk nabi yang wajib diimani. Makanya polemik. Ada ulama yang mengatakan dia nabi, ada juga yang mengatakan hanya wali saja. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan Al-Khidir nabi. Tidak mungkin sekelas Nabi Musa yang rasul, bahkan ulul azmi, belajar kepada yang bukan
nabi. Itu pendapat para ulama. Maka jumhur ulama mengatakan Al-Khidir adalah nabi, walaupun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk juga di Al-Baqarah 247 kalau tidak salah, ada ketika membicarakan tentang Tolut dilantik oleh seorang nabi yang hanya disebutkan nabiyuhum, nabi mereka. Maka nabiyuhum, nabi mereka dalam ayat ini adalah Nabi Samuel, nabi dari kalangan Bani Israel. Itulah yang melantik Tolut. Tolut menjadi raja. Di antara pasukannya Tolut ada anak muda namanya Daud, belum jadi nabi. Jadi Nabi Daud itu masih prajurit, rajanya namanya Tolut. Maka Tolut berperang dengan Jalut, Goliat, ya. Maka kalau orang barat nyebutnya David vs Goliat, versus Goliat. Nabi Daud melawan Jalut. Nah, ini ya. Nah, itu jadi Nabi Daud pasukannya Tolut. Tapi Tolut ini yang melantiknya Al-Quran hanya menyebutnya Nabi Yuhum, nabi mereka. Itu Nabi Samuel. Nah, begitu. Jadi nabi itu banyak. Termasuk juga disebutkan kalimat fatan dalam kisah Nabi Musa bersama dengan pemuda. Pemuda ini pun kelak menjadi nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir, ya. Itu kan pemuda yang ketika itu Nabi Musa berjalan bawa bekalnya adalah ikan. Setelah dimakan ikannya tulang belulang, lalu loncat ke laut dan hidup menjadi ikan lagi. Anak muda ini melihat, ya, tapi dia lupa mengabarkan kepada Nabi Musa. Berjalan terus, ketika sudah berjalan cerita, tadi kan bekal makan kita ikannya, loncat ke laut hidup lagi berwujud ikan. Kalau gitu kita balik lagi, disitulah titik kita akan bertemu dengan hamba Allah yang Allah perintahkan itu, dan benar ketemu Nabi Khidirnya di situ. Nah, anak muda yang disebut Fatan, pemuda dalam ayat ini, kelak menjadi Nabi Yusya bin Nun. Mereka menyebutnya Joshua. Nah, itu nabi-nabi semua. Joshua Nabi, Yusya bin Nun, ya, bahasa Arabnya. Bahasa merekanya Joshua. Tadi nyebut Samuel bahasa Arabnya, ya. Mereka nyebutnya Samuel, Nabi Samuel. Nah, itu kan nabi-nabi dalam Al-Quran. Tidak disebutkan namanya, tidak wajib diimani. Berarti menjadi bukti benar. Di kitab-kitab dikatakan para nabi itu banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani tadi menyebutkan dalam kitabnya, ya, Al-Yani Ahmadiyah mengatakan 124.000 nabi. Itulah makmumnya Nabi Muhammad di belakangnya itu. Tapi ini buat ibu-ibu yang punya cucu atau anak SD, termasuk adik-adik, kalau ditanya sama gurunya, berapa jumlah nabi? Jangan jawab 124.000, jawabnya 25. Pasti jawab 124.000 disalahin sama gurunya. Bukan jawabannya salah, gurunya tahunya cuma 25. Masalahnya di situ. Jadi bukan jawabannya salah, ya, begitu. Jadi kalau ditanya jawabannya berapa, tetap deh jawabnya berapa, 25 ya. Nanti pasti disalahin. Jadi bukan jawaban yang salah ya, karena gurunya tahunya cuma 25, begitu. Maka ini kemudian, ya, Nabi sholat di sini. Setelah Nabi sholat dengan ruh para Nabi keluar dari Masjid Qibli, Nabi ke arah belakang ada sebuah lempengan batu. Lempengan batu ini tempat ketika dalam keyakinannya Yahudi, itulah ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak. Kalau versi mereka Ishak, versi kita Ismail, dan itu adalah letaknya di Mina, disembelihnya di Mina. Tapi kalau versi mereka, disinilah Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak. Kalau Nabi Ismail disembelih, Ishak dibakar, jadi kambing guling. Versi mereka kan begitu. Yang jelas Nabi di lempengan itu, batu itu, bahasa keyakinan mereka, tempat ketika Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak dalam keyakinan Bani Israel. Maka di lempengan itu kemudian turunlah tangga dari langit, namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah tangga. Jadi Nabi Mi'raj itu sebenarnya nama alatnya, alat naiknya. Jadi Nabi ke langit itu bukan pakai buruk hanya sampai Masjidil Aqsa. Tangganya ke lempengan batu itu ada 10 anak tangga. Nabi menginjak anak tangga pertama, sampailah di langit pertama. Menginjak anak tangga kedua sampai di langit kedua. Canggih teknologi Allah, kayak lift, super kilat, lebih cepat dari kecepatan cahaya, ya. Padahal, ya, bentangan langit pertama saja, ini anggap kalau ini bentangan langit pertama, ini bawahnya ada miliaran galaksi.
Satu galaksi saja nggak kebayang besarnya. Kalau galaksi kita kan dalam bahasa kita namanya galaksi Bima Sakti. Orang sana nyebutnya galaksi Milky Way. Ya. Para ilmuwan ketika mengukur jarak antar bintang, antar galaksi, satuannya tidak lagi kilometer tapi tahun cahaya. Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun. Berapa jaraknya dalam 1 tahun itu? Ya. Yang jelas cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya. Dalam 1 detik cahaya bisa mengitari bumi 7 kali. Karena bumi itu kelilingnya cuma 40.000 km. Maka dalam 1 detik ya cahaya bisa 7 kali ngelilingi bumi. Jarak antara bumi dengan bulan 360.000 km. Maka dari bumi ke bulan butuh waktu hanya 1,2 detik, nggak nyampe 2 detik. 1,2 detik dari bumi cahaya sampai bulan. Dari bulan sampai bumi. Jarak bumi matahari 149 juta kilometer. Cahaya hanya butuh waktu 8 menit. Jadi kalau kita misalnya keluar dari masjid nanti waktu syuruk melihat cahaya matahari, itu cahaya 8 menit yang lalu karena dia butuh perjalanan dari matahari menuju bumi. 149 juta kilometer ditempuh dalam 8 menit. Dan kalau ini anggap saja galaksi Bima Sakti dan matahari hanya sebuah titik di tepinya dengan planet-planet tata surya yang mengitarinya, maka kalau ditarik kemudian sebuah garis diameter dari tepi ini ke tepi yang berikutnya, ditempuh dengan perjalanan menggunakan kecepatan cahaya, maka membutuhkan waktu sampai di tepi sini ya 100.000 tahun. Kebayangan nggak tuh gedenya satu galaksi? Matahari bumi aja yang 149 juta kilometer 8 menit, ini dari satu titik ke titik ujungnya butuh waktu berapa? 100.000 tahun dengan kecepatan cahaya. Masya Allah. Itu baru satu galaksi, nggak kebayang besarnya. Di bawah bentangan langit pertama ada miliaran galaksi, bukan cuma puluhan, bukan ribuan, bukan jutaan, tapi miliaran. Nggak kebayang besarnya. Nah, ini langit pertama saja. Maka ketika Nabi tadi naik tangga pertama, sampailah di langit pertama. Ada malaikat pemeriksanya dan Nabi dipersilakan masuk. Setelah masuk, Nabi melihat sosok orang tua. Yang kalau dia melihat ke kanan dia tertawa, melihat ke kiri dia menangis. Maka Jibril mengatakan, itulah ayahmu Adam. Sampaikanlah salam kepadanya. Maka Nabi menyampaikan salam dan Nabi Adam menjawab salam Nabi serta menyampaikan ucapan penyambutan, selamat datang Nabi yang soleh, anak yang soleh. Setelah bercakap-cakap, Nabi menaiki tangga yang kedua, melesat ke langit kedua, bertemulah dengan Nabi Yahya dan Isa. Mereka juga melakukan penyambutan, selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Terus Nabi Yusuf pun begitu. Ya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, ucapannya sama. Dari langit kedua sampai langit keenam ucapannya sama. Marhaban, selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Tapi ketika di langit ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, ucapan Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Adam. Selamat datang Nabi yang soleh, anak yang soleh. Kenapa nih beda nih? Hanya dua Nabi yang mengatakan Nabi yang soleh, anak yang soleh. Nabi-Nabi yang lain mengatakan Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Karena memang Nabi Muhammad satu garis lurus secara keturunan langsung Nabi Ibrahim. Maka kalau keturunan Nabi Ibrahim, garis ke atasnya langsung keturunan Nabi Adam. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain melalui Nabi Ishak dari garis yang berbeda. Maka mereka mengatakannya selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Begitu ya. Lalu setelah bercakap-cakap, Nabi kemudian melanjutkan bahkan sampai di Sidratul Muntaha. Oh, ini nggak kebayang besarnya. Langit pertama saja besarnya ya, tidak kebayang. Langit berikutnya sampai Sidratul Muntaha. Di atasnya ini ada mustawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi ya lapisan-lapisan ini dalam istilah 4 lapis alam. Alam mulki, yaitu di bawah bentangan langit pertama. Alam malakut, antara langit pertama sampai langit ke-7. Alam jabarut, setelah langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Lalu alam lahut, sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan Nabi Muhammad ketika sampai di Sidratul Muntaha masih melanjutkan perjalanan. Tapi Malak Jibril setak mentok di situ. Ya. Nabi bertanya, wahai Jibril, sejak awal engkau mendampingi aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan terus naik menembus lapisan-lapisan langit, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Kenapa kau sekarang berhenti, tidak mau mendampingi aku terus menghadap Allah? Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, kalau aku meneruskan perjalanan, walaupun hanya seujung kelingking, walaupun hanya seutas rambut, hancurlah aku, sirnalah aku. Karena Jibril tercipta dari cahaya, akan masuk ke lautan cahaya. Kalau kita meneteskan setetes air di lautan, di samudra, masih bisa kita temukan nggak tetes air tadi? Nggak bisa. Kalis dia menyatu dengan samudra. Maka kalau Jibril memaksa naik, memaksa masuk ke wilayah itu, hancur dia, menyatu. Ya, kalis tidak bisa mewujud lagi. Maka Jibril mentok di Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi melanjutkan di atas Rafrafun Akhdar. Anggap sebuah cahaya, sejadah cahaya berwarna hijau dalam posisi duduk tahiyat akhir. Jadi posisi Nabi seperti orang duduk tahiyat akhir di atas Rafraful Akhdar. Maka Nabi terus melanjutkan perjalanan. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, ini kan langit pertama saja besarnya nggak kebayang di sini, ya. Ada hadis Nabi yang menggambarkan seperti ini. Ya, ini hadis Abu Nuaim, Abu Syed dan Al-Baihaqi di perbandingan antara langit dan ars. Ya, kalau saya pernah membaca dalam bentuk narasinya disampaikan oleh Cak Nun, pernah baca tulisan Cak Nun menyampaikan dalam bentuk narasi. Beliau mengatakan suatu saat, bahkan lebih dibikin detail oleh beliau, ya. Nabi Muhammad melempar sebuah halqatin, sebuah cincin. Lalu kemudian berkata, kalau cincin ini langit pertama, maka padang pasir ini langit kedua. Kalau cincin ini langit kedua, maka padang pasir ini langit ketiga. Kalau ini langit ketiga, ini langit keempat. Ternyata perbandingan langit itu antara satu, kedua, dan perbandingan berikutnya nggak bisa dibayangkan. Bukan kayak misalnya ini lantai langit ke-1, ini plafon langit kedua. Itu kan masih perbandingan yang bisa dekat. Tapi ini kalau ini langit pertamanya cincin, padang pasirnya langit kedua. Sampai kalau ini langit ke-6, cincin, ininya langit ke-7. Kalau ini langit ke-7, ini kursinya Allah. Berarti Sidratul Muntaha. Kalau ini kursinya Allah, ini arsy-Nya Allah. Kebayang nggak itu besarnya? Sidratul Muntaha kebayang nggak besarnya tadi? Nggak kebayang. Langit pertama saja bawahnya miliaran galaksi. Nggak kebayang besarnya. Apalagi Sidratul Muntaha. Tapi ketika Nabi melanjutkan perjalanan di atas Rafraful Akhdar, Nabi melihat Sidratul Muntaha yang begitu maha dahsyat besarnya hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Hilang di mana? Hilang di ketiadaan. Karena yang namanya makhluk, walaupun ars sekalipun pernah tiada, dia diciptakan. Maka segala sesuatu kalah oleh tiada. Nabi melanjutkan perjalanan, wujud besarnya Sidratul Muntaha hanya sebuah titik di ketiadaan dan hilang. Dan Nabi melanjutkan perjalanan, bahkan ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana ketiadaan? Hilang pada keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Kalau kita mungkinul wujud, mungkin adanya. Keberadaan cuma mungkin, bisa ada, bisa enggak. Tapi Allah itu pasti adanya. Dan tidak pernah tidak ada. Karena itulah tiada kalah oleh Allah. Seluruh makhluk kalah oleh tiada. Maka ketika Nabi bahkan dia meneruskan perjalanan, ketiadaan itu hilang. Hilang di keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya. Maka Nabi musyahadah. Nabi menyaksikan langsung zat Allah. Zat yang tidak pernah terlihat oleh matanya. Tidak pernah terdengar oleh telinganya.
tidak pernah terlintas dalam hati, pikiran, dan perasaannya. Tapi sekarang Nabi sedang musyahadah, Nabi menyaksikan keagungannya, kedahsyatannya, keindahannya. Nabi nanar, Nabi bingung, tidak sanggup berkata-kata. Lalu kemudian dalam kisah-kisah kitab-kitab Isra Mi'raj, Allah memberikan sundusil ars. Dalam kitab dikatakan sebuah cairan yang lebih manis daripada madu. Tapi saya paham ini sebuah bahasa metafora, bahasa kiasan. Itu bukan lagi alam materi. Maka ketika sundusil ars sudah sampai di lisannya Nabi, di lidahnya Nabi, maka Nabi sanggup menyampaikan salam penghormatan. Nabi mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, ya, keberkahan, kebaikan, ya, dan sholawat hanya bagi Allah. Dan Allah menjawab salam penghormatan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita perhatikan, Allah menyampaikan salam khusus, salam spesial hanya untuk diri Nabi seorang. Allah menggunakan lafadznya alaika, assalamu alaika, bukan assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum jamak untuk banyak orang. Assalamu alaika untuk satu orang saja. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, hanya untuk satu orang, untuk beliau saja. Ini salam spesial, salam khusus. Dan Masya Allah, salam khusus dari Allah itu oleh Nabi di-share, dibagi buat kita semua. Nabi mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, seolah-olah Nabi berkata begini, ya Allah, salam khusus dari engkau tadi yang untuk hamba ya Allah, bukan hanya untuk hamba saja ya Allah, tapi untuk kami semua ya Allah, hamba dan umat hamba, dan kami semua hamba-hamba yang soleh. Masya Allah, salam khusus dari Allah buat Nabi seorang, tidak dinikmati sendiri, di-share buat kita. Masya Allah, ini kasih sayang Nabi yang luar biasa buat kita. Betapa sayangnya Nabi buat kita, ya. Dan ternyata peristiwa agung ini tidak disaksikan oleh para malaikat. Ini di luar jangkauan para malaikat. Jibril saja mentok di Sidratul Muntaha. Mereka tidak menyaksikan peristiwa agung ini, tapi peristiwanya dibuat live show, diperdengarkan dialognya. Seluruh malaikat di lapisan langit sampai Sidratul Muntaha, di sekitar aras, ya, mereka mendengar dialog ini. Maka mereka membuat kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini bentuk kesaksian mereka, inilah bentuk dialog Nabi dengan Allah. Nah, ketika itulah kemudian ya Nabi menerima perintah. Kita selama ini tahunya hanya satu, perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi Isra itu memang benar perintah sholat fardu 5 waktu, bukan sekedar perintah sholat. Karena tadi sebelum berangkat Nabi sudah sholat belum? Sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Madian. Jadi Nabi sudah sholat, tapi belum dibentuk secara formal. Memang setelah peristiwa ini ada perintah sholat fardu 5 waktu. Tapi bukan hanya satu perintah ini yang menjadi oleh-oleh Nabi. Sebenarnya oleh-olehnya 3. Pertama, Allah menyatakan akan mengampuni hambaku sepanjang tidak menyekutukan aku. Yang kedua, tadi perintah sholat fardu 5 waktu. Walaupun diskenariokan seolah-olah 50 waktu, itu kan skenario Allah. Tetap secara hakikat memang Allah ingin memberikan di 5. Tapi dibuat skenario seperti itu, Nabi bolak-balik sampai 9 kali setelah bertemu Nabi Musa untuk menunjukkan belanya Nabi kepada kita. Betapa belanya kepada kita. Tapi secara hakikat memang Allah akan memberikan 5. Hanya skenarionya seolah-olah 50 dulu, begitu. Maka yang ketiga oleh-olehnya adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasulullah sampai akhir itu diterima Nabi tanpa perantara malak Jibril. Diterimanya bukan di bumi, tapi ketika Nabi Mi'raj. Nah ini ya, jadi oleh-olehnya bukan 1, tapi 3. Ini sudah saya paparkan perjalanan ini. Ternyata dahsyat luar biasa, sehingga menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kalau mau ada pertanyaan silakan.
Kalau saya jelaskan detail sampai turunnya, waktunya nggak cukup kepanjangan. Sampai sini sudah menunjukkan betapa dahsyatnya perjalanan Isra Mi'raj. Yang terakhir kan itu yang ketiga itu surat Al-Baqarah itu. Amanah Rasul. Iya. Maksud saya penjelasannya daripada yang ketiga ini. Ya. Ya memang hanya dikatakan ya ada sebuah keterangan yang kami terima seperti itu dari para ulama ya. Jadi memang yang pertama tadi Allah akan mengampuni hambanya tanpa menyekutukan ya. Itu kan sudah jelas ya bahasanya, pokoknya tidak menyekutukan Allah saja pasti dapat ampunan Allah. Yang waktunya pun bahkan untuk umat Nabi Muhammad, kalau nabi-nabi sebelumnya itu bahkan mungkin ada hitungan sehari sebelumnya meninggal. Tapi Nabi Muhammad itu bahkan ketika ruh masih di kerongkongan. Sampai di sini belum lepas, ketika bertobat diterima nggak? Untuk umat Nabi Muhammad diterima. Tidak diterima bagi umat nabi-nabi yang lain. Tapi sepanjang tidak menyekutukan Allah. Jadi waktu durasinya bahkan sampai ke waktu yang paling kritis. Sampai ketika ruh masih sudah sampai di sini, tapi belum lepas ya. Lalu dia bertobat kepada Allah, sepanjang tidak pernah menyekutukan Allah, maka dia diampuni. Lalu tentang amanah Rasul itu tadi ya, itu pun dalam kitab-kitab para ulama yang para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan demikian ya, bahwa ayat ini diterima Nabi itu bukan di bumi, di langit. Bahkan termasuk ulama-ulama yang ahli hikmah ya, termasuk juga yang para peruqyah kan suka menyandingkan dua ayat ini dengan ayat kursi. Karena banyak kejadian ketika mengusir orang kesurupan dengan ayat kursi, itu yang kesurupan jinnya bisa ngikutin. Bahkan kadang fasihan dia. Tapi ketika membaca amanah Rasul dia berhenti. Karena memang ayat kursi itu ketika turunnya, walaupun dalam riwayat dikatakan dikawal oleh 40.000 malaikat, dikawal oleh 70.000 malaikat, riwayat yang lain, tapi jin setan tahu peristiwa turunnya. Malaikat pada turun nih, ngawal ayat Iblis tahu, tapi Iblis tidak tahu dari mana Nabi nerima amanah Rasul. Karena memang diterimanya bukan di bumi, tapi ketika Mi'raj. Makanya biasanya kalau para peruqyah, orang-orang ahli hikmah, kalau ngusir orang kesurupan, menyandingkan ayat kursi dengan amanah Rasul dan seterusnya. Biasanya sampai di sini mereka terdiam, tidak bisa, kecuali kalau kesurupannya kesurupan bohongan, gaya-gayaan. Kan sekarang banyak orang belaga kesurupan. Jadi nggak selama orang yang begitu kesurupan, belum tentu. Ya, kadang stres, kadang caper. Kalau caper dibacain ayat bagaimana nggak bakalan hilang. Memang bukan kesurupan beneran, acting. Karena saya pernah ngalamin. Saya sering sehari-hari di Masjid Al-Mubarak di Rawamangun. Di sana ada kantor sekretariat. Ya, saya sering ininya di sana, standby-nya di Masjid Al-Mubarak. Kemudian ada seorang warga di sekitar masjid itu datang ke dalam ruangan kantor saya, sekretariat. Ustaz, itu tolong Ustaz, itu istrinya Pak Lurah kesurupan. Jadi ada lurah, tapi bukan lurah Rawamangun. Pak Lurah, tapi tinggalnya di dekat masjid, tapi bukan lurah Rawamangun. Ya, itu katanya istrinya kesurupan. Jangan saya, ntar saya jaga dukun lagi. Saya nggak bisa gitu-gituan. Dan saya bilang, udah Ustaz tolong. Gitu. Akhirnya karena dipaksa saya ke situ. Benar tuh, saya lihat bu lurahnya lagi tiduran, tangannya terpejam, gemeter begitu, kenceng. Lalu ada orang pakai baju kelurahan, stafnya lurah lagi baca-baca ayat kursi macam-macam gitu kan. Tapi posisi bu lurah tetap begitu. Saya mikir dalam hati, ini beneran memang kesurupan atau acting nih, lagi punya masalah nih sama Pak Lurah nih. Jangan-jangan Pak Lurah kawin lagi nih. Dia acting nih. Karena dibaca ayat kursi sama staf kelurahan dia tetap begitu tuh. Ayo Ustaz, saya selama orang masih pegang, saya biarin aja dulu. Ngapain kita gitu, orang masih banyak yang nanganin. Ketika akhirnya orang kelurahan nyerah kan, akhirnya saya nyamperin ke situ. Lalu saya langsung, jangan-jangan nih bukan nih. Saya pernah belajar tenaga dalam, paling nggak saya baca energi lah gitu ya. Saya pernah belajar dengan olah napas pernapasan gitu ya. Soalnya saya deteksi begini, ada nggak energi negatif? Nggak ada. Cuma saya lakukan dulu nih. Nah, tapi kayaknya ini berarti bukan nih, begitu. Lalu saya bilang, manggil anaknya, Mas, yuk kita angkat ke rumah sakit yuk. Ini mama bukannya kesurupan, bukan ini nih. Mama sakit medis nih, saya bilang. Pas mau digotong sama anaknya, tiba-tiba bulunya melek. Saya langsung ketawa. Saya bilang, karena dia acting. Pas saya keluar dari rumah, yang tadi ngundang saya, Ustaz hebat amat, begitu dong langsung bangun. Yang lain tadi susah payah. Ntar Mas Pol, saya ceritain di kantor, saya bilang.
Sampai di kantor saya cerita, enggak itu acting doang dia. Itu berbicara ayat kursi, mau baca satu Quran satu hataman kagak bakalan hilang. Jadi jangan kita nganggap orang begitu kesurupan. Beneran, hati-hati, banyak yang acting, yang caper begitu. Makanya ada orang misalnya menular, itu acting itu biar bisa sekolah libur misalnya ya. Kantor libur, banyak juga yang caper, yang gaya-gayaan. Dan sebenarnya orang kesurupan diemin aja. Jangan ditanggap. Nanti juga sembuh sendiri. Semakin ditanggap, kalau bohongan makin jadi. Histeria massa namanya secara psikologis, begitu ya. Jadi saya bilang begitu, langsung tuh bulurahnya sembuh. Kata orang tahu, Ustaz hebat banget nih, langsung sembuh. Udah saya ketawa gitu. Pas saya bilang, Mas, kita bawa ke rumah sakit, ayo gotong. Kata bulurah, waduh urusan repot nih ke dokter, keluar biaya nih mahal nih, mendingan melek. Begitu. Jadi kembali bahwa amanah Rasulullah itu kalau memang dia benar jin nggak bisa ngikutin, mentok di situ. Ayat kursi dia masih sanggup ngikutin sampai berhentinya di hibzu ma wahwal aliyul azim. Dari awal dia ngikutin sampai situ dia berhenti. Dibaca 7 kali dia berhenti situ. Walaupun 7 kali baca biasanya hangus juga, ya. Tapi biasanya kalau ditambahkan dengan 1 ayat kursi dengan 2 ayat terakhir Al-Baqarah langsung cespleng tuh. Nggak perlu diulang ayat kursi berkali-kali, hangus dia. Karena ayat ini turunnya bukan di bumi tapi di langit. Ya. Tapi saya bicara begini jangan diartikan ini berarti bukti benar kan Nabi Muhammad ke Aras berarti tempatnya Allah, bukan. Ini tempatnya Nabi Muhammad bertemu Allah, bukan tempatnya. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Nabi berangkat Mi'raj jangan dikatakan Aras tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad berjumpa Allah. Sifat Allah Al-Muhit meliputi segala sesuatu. Tadi saja perbandingannya Sidratul Muntaha dengan kursi saja seperti cincin dengan padang pasir, sama. Bagi Allah pun Aras itu mungkin hanya cincin dalam wujud yang tak terbatas, bahkan hanya sebuah titik dan hilang. Jadi jangan diartikan Allah nangkring di Aras seperti halnya bertempat. Enggak, Aras hanya sebuah titik dan hilang kok dibandingkan wujud Allah yang tanpa batas. Begitu. Jadi jangan dipahami berarti benar Allah tuh di Aras bertempat di sana. Bukan. Memang Allah dikatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah bersinggasana di Aras, benar itu ayat Al-Quran. Padukan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang ketika Allah mengatakan bahwa kami lebih dekat darinya dari urat nadinya. Ayat yang mengatakan dimanapun kamu menghadap itulah wajah Allah. Artinya Allah bersifat meliputi segala sesuatu. Al-Quran mengatakan wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah di Aras bukan berarti Allah di sana, kita di sini. Karena ada yang meyakini begitu, Allahnya di sana. Di sini hanya ilmu dan kekuasaannya. Enggak, di sini juga zatnya. Di atas Aras ada zatnya, di bawah Aras ada zatnya. Zatnya meliputi segala sesuatu. Kalau hanya Allah di Aras kan di bawah Aras tidak ada zatnya, kosong. Berarti wujudnya terbatas. Wujudnya dibatasi. Jadi jangan dipahami, berarti menjadi bukti Isra Mi'raj menjadi bukti Allah itu bertempat. Allah tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan Aras, Allah sudah wujud. Jadi sekali lagi, peristiwa Mi'raj ya, jangan dijadikan dalil tuh kan benar Allah di langit, bukan. Ya. Memang ada hadis yang mengatakan begitu karena Nabi bicara dengan budak, dengan orang awam. Tapi ketika Nabi berbicara dengan yang kelas-kelas tinggi beda lagi. Itu kan orang awam, budak perempuan. Ya, jangan dijadikan dalil, itu dalil Nabi bicara sama budak. Ya, begitu. Adapun ada hadis-hadis Abu Hurairah mengatakan, kalau semua aku sampaikan yang dari Nabi, tentu engkau akan menyembelih leherku. Ada hadis Abu Hurairah. Artinya ada kala Nabi berbicara wilayah hakikat kepada para sahabat yang bisa memahaminya. Tapi kepada yang awam-awam, ya udah. Untuk membedakan dengan Tuhannya kafir Quraisy yang ada di bumi, Allah di langit, begitu. Tapi bukan berarti bertempat di langit, begitu. Ya, demikian Bapak Ibu. Ada tambahan atau cukup? Cukup ya? Baik. Ini saja kajian pada kesempatan kali ini. Sekali lagi dengan tampilan visual kan lebih enak ya. Jadi kan tahu jejaknya tadi kelihatan ya. Tampilan Mi'rajnya pun ada. Membuat kita semakin begitu gambaran di Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.